Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini masih membersamai jamaah Al-Marhamah untuk mengkaji beberapa bab tentang masalah fikih. Dan sedianya dalam rencana kita akan melengkapi kajian tentang dialog masalah perbudakan bersama Profesor Nur Hasan. Namun qadarullah beliau sedang berada di luar kota ya. Sehingga insya Allah itu akan kita tunda pekan berikutnya ya. Kemudian sesuai dengan rencana yang kemarin disebutkan bahwa setelah kita menyelesaikan kitab Umdatul Ahkam, kita akan membahas buku tafsir salat. Namun pagi ini buku tafsir salat belum kita mulai, dan yang mau kita bahas adalah tentang tata cara wudu sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, menurut Bapak Ibu materi ini penting nggak? Ya, penting atau penting sekali? Ini penting sekali. Saya boleh sebut penting sekali karena ketertarikan saya belajar masalah fikih dimulai dari wudu. Saya tertarik untuk belajar wudu dengan baik. Ada satu buku judulnya Sifat Wudu Nabi SAW, ditulis oleh Syekh Ad-Dawsari. Dan dari buku itu saya punya ketertarikan untuk belajar fikih lebih lanjut. Dan kita memang ketika belajar perlu dimulai dari nol. Karena kalau belajar lebih sistematis itu harus berurutan dari dasar. Sehingga belum layak untuk membahas masalah kontemporer atau yang terlalu serius. Sementara bagian yang paling dasar terkadang kita sendiri nggak paham. Kadang ada orang yang sudah terlalu jauh bicara masalah ekonomi ya. Bicara masalah ekonomi syariah, bicara masalah Bitcoin, tapi giliran wudhu saja dia nggak bisa. Giliran pembahasan masalah sholat yang paling dasar saja dia nggak tahu. Baik, insya Allah mudah-mudahan ketika kita belajar mulai dari nol, mulai dari yang paling dasar, nanti Allah mudahkan untuk menambah ilmu yang lain. Kita akan baca dulu beberapa dalil terkait masalah wudu. Ini sudah kami siapkan. Mudah-mudahan nanti bisa membantu memahami lebih baik. Pertama, dalil tentang wudu dari Al-Quran. Acuan kita adalah firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kumtum ilas salah, apabila kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Baik, itu terjemahan secara sederhana. Dan kalau kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan 4 anggota wudu. Coba kita tulis ya. 4 anggota wudu di surat Al-Maidah ayat 6. Apa saja tadi, Pak? 4 anggota wudu. Yang pertama adalah wajah. Yang kedua, tangan sampai siku. Yang ketiga, kepala. Bukan rambut ya, tapi kepala. Yang keempat, kaki.
sampai mata kaki. Sudah? Dan urutannya seperti ini. Urutannya 4 ini. Jika kita perhatikan dalam 4 anggota wudu ini, ada anggota wudu yang dibatasi dan ada anggota wudu yang tidak dibatasi. Yang dibatasi itu ada 2, nomor 2 dan nomor 4. Dan yang tidak dibatasi juga ada 2, nomor 1 dan nomor 3. Pengertiannya apa yang dibatasi dan yang tidak dibatasi? Kalau yang dibatasi berarti di situ ada posisi minimal, kurang dari itu batal. Kalau yang tidak dibatasi, ya keseluruhan itu harus kena. Keseluruhan itu harus kena. Begitu? Meskipun untuk bagian kepala yang namanya mengusap, pendapat yang lebih kuat boleh tidak keseluruhan, tapi yang sesuai sunnah adalah keseluruhan. Kita lanjutkan. Kegiatan wudu dalam ayat itu ada berapa? Kegiatan wudu ada berapa dalam ayat itu? Masih menggali surat Al-Maidah ayat 6. Kegiatan wudu ada 2. Yang pertama mencuci, yang kedua mengusap. Ada kegiatan mencuci, kegiatan mengusap. Bedanya apa sih Pak antara mencuci dan mengusap? Kalau ini menggunakan banyak air. Sedangkan mengusap dia hanya menggunakan titik air, menggunakan titik-titik air yang menempel di tangan. Udah? Ini 2 kegiatan wudu. Baik. Untuk kegiatan mencuci yang menggunakan banyak air, maka dalam proses mencuci harus ada air yang mengalir di anggota wudu yang dicuci. Bahasa kita mili, drewet. Harus ada air yang mengalir di anggota wudu yang dicuci. Kenapa? Karena definisi mencuci itu tidak boleh cuma mengusap. Si bin itu mengusap. Sedangkan mencuci itu berarti harus ada banyak air yang mengalir. Baik, selanjutnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan urutannya ini. Oleh karena itu, jika tidak urut, maka status wudunya batal. Sehingga jika tidak urut, maka wudu batal. Dan saya pernah menjumpai ada orang yang cuci tangan, lalu cuci wajah, kemudian dia cuci tangan sampai siku, ya. Terus setelah itu cuci kaki, kemudian dia ngusap kepala, terus sholat. Nah waktu dia wudu saya bilang, Pak wudunya batal. Nggak apa-apa. Wudu batal kok nggak apa-apa gimana? Yang penting sudah kok, tadi sudah. Bukan yang penting sudah. Bukan yang penting sudah ya. Karena wudu itu ada urutannya. Sebagaimana rukuk, i'tidal dan sujud. Kalau ada orang yang baca Fatihah, kemudian dia baca surat, setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Loh kok i'tidal? Nanti kan rukuk langsung turun Mas. Daripada mindun gawe ini munggah mudun. Awis ning ngisor ya sisan medun. Kalau sudah berada di bawah sekalian turun. Nah, kalau seperti ini wudunya gimana? Salatnya gimana? Batal. Sehingga memperhatikan urutan itu penting. Dalam ayat ini ada urutannya 1, 2 sampai 4 ini dia harus urut. Kalau tidak urut wudunya batal. Sekarang kita akan lihat wudu yang dipraktikkan Nabi SAW. Hadis dari yang terkenal adalah hadis dari Humran. Hadis dari Humran, mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau melihat Utsman bin Affan
meminta untuk dibawakan air. Fa'afragha ala yadayhi min inaihi. Lalu dibawakanlah air, kemudian Utsman menuangkan air itu dari wadah. Faghasalahuma thalatha marratin, kemudian beliau cuci tangannya sebanyak 3 kali. Di sini cuci tangan apa? Sampai pergelangan. Jadi ada wadah berisi air, kemudian dituangkan, dipakai cuci tangan sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu'i. Kemudian Utsman memasukkan tangan kanannya di air yang dipakai wudu. Tsumma tamatmadha wastanshaqa wastanthara. Lalu beliau gunakan untuk berkumur, dihirup dan dibuang. Jadi diciduk pakai tangan, kemudian berkumur, dipakai untuk menghirup ke dalam hidung dan dibuang. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian Utsman mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Dan beliau mencuci kedua tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali. Siku masuk enggak sikunya? Sikunya masuk enggak? Wajib masuk. Sehingga siku tidak boleh tidak basah. Maka batas atas untuk tangan adalah sedikit di atas siku. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghassala kulla rijlin thalathan. Kemudian beliau mencuci masing-masing kaki sebanyak 3 kali. Tsumma qal, kemudian Utsman mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Wa qala, dan beliau bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddits fihima nafsah, dan dia khusyuk dalam salatnya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah yang sering disebut salat ba'diyah wudu, dan inilah salat taubat yang salah satu di antara fadilahnya adalah bisa mengampuni dosa. Jadi wudunya sempurna, salatnya khusyuk. Qala Ibnu Syihab, kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau seorang ulama tabi'in ahli hadis. Wa kana ulama'una yaqulun, para ulama kami mengatakan, hadzal wudu asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Wudu ini merupakan wudu yang paling sempurna yang digunakan untuk salat. Wudu yang paling sempurna yang diajarkan oleh Nabi SAW yang bisa digunakan untuk salat. Baik, sampai di sini hadis Utsman. Sekarang kita beralih ke hadis Abdullah bin Zaid. Ada seorang ulama tabi'in namanya Ummarah bin Abi Hasan. Dia punya cucu namanya Amr bin Yahya. Amr bin Yahya bercerita bahwa kakeknya pernah bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini siapa, Pak? Ini sahabat yang diajari oleh malaikat dalam mimpinya. Jadi Abdullah bin Zaid mimpi, kemudian mimpi itu diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadhi ru'ya salihah, ini adalah mimpi yang benar. Akhirnya mimpinya Abdullah bin Zaid itu jadi tata cara adzan yang dipraktikkan oleh Bilal. Abdullah bin Zaid pernah bertanya tentang wudu Nabi, pernah ditanya tentang wudu Nabi SAW. Fada'a bi taurin min ma'in, kemudian beliau meminta untuk dibawakan wadah berisi air. Fatawaddu'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Zaid berwudu mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana prakteknya? Fa'aqfa'a ala yadihi minat taur. Beliau tuangkan air dari wadah tadi. Jadi wadah dituangkan begini ya.
Faghasala yadayhi thalathan, kemudian beliau cuci 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit taur, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam wadah. Nah, nyiduknya pakai tangan. Famat madha wastansyaqa wastanthara, kemudian beliau berkumur, menghirup air ke dalam hidung dan membuangnya sebanyak salasa gharafatin, 3 cakupan tangan, 3 cidukan. Thumma adkhala yadahu faghassala wajhahu thalathan, kemudian beliau masukkan lagi tangan ke dalam wadah tadi, kemudian digunakan untuk cuci muka sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya masing-masing 2 kali sampai siku. Thumma adkhala yadahu, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam air dan beliau gunakan untuk mengusap kepala. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida, beliau mulai dari depan, beliau bawa ke belakang. Marratan wahida, sebanyak sekali. Thumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian beliau cuci kaki sampai ke mata kaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Ini 2 hadis yang paling sering disebutkan oleh para ulama mengenai tata cara wudu Nabi SAW. Berikutnya kita akan bedah ayat dan 2 hadis ini, Pak, berkaitan dengan bagaimana cara wudu yang benar. Baik. Cara wudu sesuai sunnah. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari apa, Pak? Ya, dimulai dari baca basmalah. Dalam beberapa ayat tadi kan tidak disebutkan, Pak. Betul, tapi ada dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menyebutkan la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu yang tidak nyebut baca basmalah. Tidak ada wudu yang tidak baca basmalah. Maka wudu baca basmalah. Kalau baca nawaitul wudu'a dan seterusnya, ini mengeraskan bacaan niat. Dan bacaan niat tidak harus diucapkan. Tapi kalau basmalah harus ada umi-uminya. Bagaimana kalau wudunya di toilet? Kalau di toilet maka baca basmalahnya di luar toilet. Sebelum masuk toilet, bismillah dulu baru masuk toilet. Cukup bismillah saja. Boleh enggak dilengkapi bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Namun yang prinsipnya adalah di kalimat bismillah. Selanjutnya ngapain? Cuci telapak tangan. Cuci telapak tangan. Berapa kali? 3 kali. Dan ini hukumnya sunnah. Sehingga kalaupun tidak dilakukan tidak masalah. Tapi kalau kita lihat dari prakteknya Utsman dan Abdullah bin Zaid, dua-duanya cuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yang ketiga, cuci muka. Berapa kali? 3 kali. Batasan wajah apa, Pak? Batasan wajah Bapak bisa lihat ke kanan dan ke kiri, ini apa namanya ini? Gundek. Gudek kan yang rambut yang tumbuh di sini, godek ya. Jadi telinga ke telinga. Ke kanan dan kiri adalah dari telinga ke telinga. Depannya telinga tepat, ini batas wajah. Lalu atas bawah adalah dari mulai ini apa ini? Janggut, bukan dagu. Kalau ini kan dagu ya. Nah, wanita bagian dagu ini aurat. Makanya kalau sholat pakai mukna kok begini. Nah, pakai muknanya ke belakang sampai leher ya. Dagunya kelihatan, itu terbuka auratnya. Sehingga muknanya harus
ke depan, menutupi dagu. Sebab dagu itu aurat. Wajah kan bukan aurat, betul, karena dagu bukan wajah. Dagu itu bukan wajah. Dagu itu berarti yang di bawah mulut ya. Kalau wajahnya bukan aurat, sehingga batas wajah itu di janggut. Sedangkan atas adalah titik tumbuh rambut normal. Makanya kalau ada orang botak licin depan gitu, itu bukan wajah itu. Tapi itu apa? Kepala. Titik tumbuh rambut normal. Sehingga kalau misalnya dia botak agak belakang, ya di mana dulu titik rambut normal tumbuhnya dia, tumbuh rambut dia, itulah batas wajah atas. Dah? Nah, semua itu harus basah. Tidak boleh ada bagian yang tidak basah. Mohon maaf, yang sering kelewat itu samping. Sehingga orang misalnya kebiur kepalanya atau kebiur wajahnya. Begini. Nah, samping ini tidak kena. Ini bisa menyebabkan wudunya batal. Baik. Yang keempat, cuci tangan sampai sedikit di atas siku 3 kali. Cuci tangan sampai sedikit di atas siku, sehingga siku harus masuk. Nah, lipatan-lipatan siku ini perlu diperhatikan. Kadang ada orang yang meremehkan, terutama yang berlemak. Makanya ketika wudhu ditekuk tangannya, ditekuk, diluruskan, agar lipatan sikunya kena air. Yang kelima, usap kepala. Usap kepala yang afdol keseluruhan. Kemudian boleh enggak sebagian? Dalam mazhab Syafi'iyah diperbolehkan. Nah, sebagian ini kalau dalam keterangan An-Nawawi itu harus digeser. Harus digeser. Maksudnya apa, Pak? Mengusap dengan nutul itu beda. Nah, mengusap dengan nutul itu beda. Kalau saya melakukan gerakan kayak gini ya, ini berarti saya ngapain? Mengusap. Saya mengusap benda. Tapi kalau cuman gini, apa ini? Nutul. Jadi Anda bisa menilai prakteknya wudhu Syafi'iyah orang Indonesia itu nutul atau ngusap? Ya, dia kalau nutul, wallahu alam, memang ada keterangan Al-Qaffal menyebutkan bahwa nutul itu sudah boleh. Tapi beberapa keterangan ulama Syafi'iyah yang lain harus ada kegiatan geser tangan. Karena definisi mengusap itu tidak nutul, tapi geser. Nah, makanya kalau misalnya orang wudu ngambil air dikit kemudian diusap, kemudian dibuang, lalu dia gini aja, sampingnya aja, boleh. Karena mengusap itu tidak harus keseluruhan. Namun keseluruhan ini sunnah dengan sepakat 4 madhab. Dalam buku-bukunya An-Nawawi, beliau menegaskan bahwa mengusap keseluruhan kepala itu lebih sesuai sunnah. Walaupun untuk bolehnya orang boleh sebagian. Nah, sebagian tadi catatannya harus apa? Geser. Kok harus geser? Harus apa? Harus usapan, bukan tutulan. Nah, bukan nutul. Nutul tahu ya? Bahasa Indonesia nutul apa? Totol. Orang nyambung nih. Kenapa Pak? Bahasa Indonesia nutul Pak? Cuman nyentuh saja ya? Apa? Jadi menyentuh, bukan cuma nyentuh saja tapi harus geser. Makanya kita kurang sepakat kalau cuma gini-gini. Ini nutul namanya. Dan saya tidak tahu pendidikannya dari mana itu kok ada model nutul-nutul kayak gitu. Padahal dalam buku-buku Syafi'iyah mereka menganjurkan agar
diusap keseluruhan lebih bagus. Keseluruhan lebih bagus. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya Syafi'iyah mengusap kepala keseluruhan gimana Pak? Itu yang dianjurkan. Karena dalam praktek Nabi SAW keseluruhan, tapi sebagian boleh. Nah ketika sebagian, jangan cuma nutul-nutul. Ada gerakan mengusap. Lanjut, yang keenam. Setelah usap kepala, berikutnya apa? Cuci kaki. Tadi ada yang kelewat sebenarnya. Ada yang kelewat nih Pak. Berkumur. Nah, Bapak kok diam saja ya. Nanti ini ya. Kita selesaikan dulu. Cuci kaki sampai saya mana? Mata kaki. Berapa ini? 3 kali. Cuci kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Sedikit di atas mata kaki ya. Sehingga mata kaki harus masuk. Cuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki. Baik, ini 3 kali. Nah, di sini tadi ada yang kelewat, kita tulis saja 2A. 2A yaitu berkumur plus hirup ke hidung. Dan ini menggunakan satu telapak tangan. Satu telapak tangan berkumur dan sekaligus menghirup air ke dalam hidung, diulangi sebanyak 3 kali. Baik. Selanjutnya dalam wudhu itu bisa 1 kali dan maksimal 3 kali. Maksimal. Kurang dari 1 kali untuk gerakan wajib batal, dan maksimal 3 kali. Lebih dari 3 kali dolim. Kok bisa Pak disebut dolim? Kan kita biar makin bagus. Bukan makin bagus, itu makin buruk. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada seseorang tentang tata cara wudhu. Lalu beliau mengatakan seperti ini. Kita lihat di sini ya. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifat tuhur? Bagaimana cara wudu?" Fada'a bima'in fi ina'in. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dibawakan wadah berisi air. Faghasala kaffaihi, beliau cuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian mencuci wajah beliau sebanyak 3 kali, kemudian mencuci dhira'. Dhira' itu hasta. Salasan sebanyak. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan beliau masukkan kedua jari beliau as-sabahah. As-sabahah itu jari telunjuk. Fi udhunai, di telinga beliau, wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunai, dan beliau usap dengan menggunakan jempol untuk mengusap bagian permukaan telinga, sementara bagian dalam diusap pakai wabis sabahatain batina udhunai, sementara bagian dalam diusap menggunakan jari telunjuk. Thumma ghassala rijlaihi thalathan, kemudian beliau cuci kaki masing-masing 3 kali. Thumma qal, lalu beliau bersabda, hakadzal wudu, seperti inilah wudu. Faman zada ala hadza, siapa yang melakukan lebih dari ini, au naqasa, atau mengurangi, faqad asaa wa dzalama, berarti dia telah berbuat jahat dan berbuat dolim. Ya, lebih dari 3 dolim. Lebih dari 3 kali dolim. Baik. Selanjutnya,
Dalam hadis tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diperhatikan oleh Utsman dan Abdullah bin Zaid, beliau menggunakan wadah wudu pakai wadah. Berarti kira-kira gimana Pak? Kurang dari 2 kula. Ember yang dipakai itu kan ember yang kecil, makanya bisa ditarik pakai tangan sehingga tertuang. Kalau syarat wudhu itu harus pakai air 2 kula, wudhu tadi batal. Jika syarat wudhu itu harus menggunakan air 2 kula, maka wudhu tadi batal. Ya setidaknya harus nyambung dengan air 2 kula, makanya wudhunya harus pakai keran. Jadi 2 kulanya ada di gentong, di atas, di tandon. Kerannya ini kan nyambung sampai tandon. Kalau enggak kayak gitu, wudhunya batal. Saya enggak tahu siapa yang berpendapat demikian. Karena Nabi SAW wudhunya pakai ember. Dan namanya ember itu kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa sih Pak? 2 kula sama dengan 1 drum itu 2 kula. Ya, 1 drum itu 200 liter. 1 drum yang ini loh Pak. 1 barel itu berapa liter? 1 barel. Nah, drum barel. Drum. Nah, ini kurang lebih 2 kula segini, 200 liter. Ini kan 1 barel kok di angka kurang lebih 200,9 liter. 1 barel ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar ada minyak 1 barel itu sekian ukurannya. 2 kula segini. Kalau tandon yang gede itu berapa? 500-an. 500. Jadi itu lebih dari 2 kula. Cuman kan bukan syarat. Wudhu itu harus menggunakan air yang volumenya segitu. Kalau harus menggunakan air yang volumenya segitu, berarti wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam batal. Dan tidak demikian. Maka bukan syarat wudhu harus menggunakan air 2 kula. Terus ceritanya apa Pak kok ada air 2 kula itu? Ceritanya dalam hadis riwayat Abu Dawud, kalau air itu mencapai 2 kula atau lebih, air jika dia mencapai 2 kula atau lebih, maka adanya najis tidak ngefek. Jadi ketika di situ ada najis, tidak mempengaruhi status air itu. Misalnya kecemplungan tai cicak atau kecemplungan apalagi misalnya benda-benda najis yang lain, itu enggak ngefek. Itu salah satu di antara kelebihan air 2 kula. Baik. Namun wallahu alam, ini tidak ada kaitannya dengan syarat wudu, cuman masalah keamanan. Air itu aman kalau jumlahnya segitu. Bukan berarti kalau kurang dari itu enggak aman. Bukan berarti pula kalau kurang dari itu statusnya najis. Bisa dipahami ya? Baik. Bapak kalau minum berapa kula? 1 kula. Kita misalnya minum air 1 gelas gini ya. Ini dipakai wudhu boleh enggak? Oh enggak boleh, kurang dari 2 kula. Terus gimana kalau kurang dari 2 kula? Najis. Nah ini kamu minum gimana? Minum najis nanti. Enggak ada orang yang ngokop 2 kula. Pasti dia akan minum kurang dari 2 kula, karena cuma 1 gelas. Baik. Lanjut. Dalam prakteknya Utsman dan Abdullah bin Zaid, mereka ketika wudu itu tangan dicelupkan ke wadah.
Tangannya dicelupkan ke dalam wadah, jadi dicidui pakai gini. Dan ini menunjukkan bahwasanya praktek ini nggak dilarang. Loh Pak, itu kan nanti jadi air mustakmal. Nah justru ini dalil kalau ini nggak apa-apa. Ini justru dalil praktek seperti ini tidak masalah. Ada? Maka definisi air mustakmal itu kayak gimana? Definisi air mustakmal adalah tetesan wudhu itu ditadai. Misalnya di bawah ada bejana ya, jeding, tahu jeding Pak? Kola. Ada kola, atasnya keran. Terus orang wudhu di situ, kumur dibuang ke situ, cuci muka dibuang di situ, cuci tangan dibuang ke situ. Jadi sing panu ya melbu kono, ya. Gatel-gatelan melbu kono. Satu skabies nular semuanya. Sak pondok sakit semua. Sehingga kenapa penularan gatel di pondok itu dominan? Karena salah dalam ini membuat kamar mandi. Desain kamar mandinya itu nyambung antara satu kamar mandi dengan kamar mandi yang lain. Saya masih ingat dulu ada salah satu teman saya kena cacar, dia kungkum. Habis itu sepondok cacar semua. Akhirnya dipulangkan semua gara-gara satu pondok cacar. Cacar kungkum, Pak. Sehingga satu pondok karena mandinya pakai air yang sama kan, kamar mandinya itu nyambung apanya ini Pak, wadah airnya itu nyambung dari satu kamar mandi ke kamar mandi yang lain. Memang ada sekat-sekatnya, tapi airnya nyambung. Satu kena gatelan semua. Nah dalam posisi ini yang dimaksud dengan air mustakmal adalah ketika keran di atas, kemudian dia cuci tangan, cuci muka dan seterusnya, terus ditadai. Nah itu dipakai untuk wudhu. Itulah air mustakmal. Berkaitan dengan wudhu menggunakan air mustakmal, apakah itu boleh ataukah tidak boleh? Dalam hal ini memang ada khilaf. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati adalah hukumnya diperbolehkan walaupun makruh, sehingga tidak sampai menyebabkan batal. Sebab selama air itu suci, maka boleh dipakai untuk bersuci walaupun statusnya makruh. Sementara praktek dicelupkan di sini tidak masuk kategori mustakmal. Kalau ada wadah kemudian orang wudhu dengan nyiduk pakai tangan, ini tidak masuk kategori mustakmal. Andaikan ini dilarang atau masuk kategori makruh, tentu Nabi SAW tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya berkaitan dengan jumlah air. Wudunya Nabi SAW itu kurang lebih 1 mud. 1 mud. 1 mud itu berapa Pak? 1 cakupan 2 telapak tangan. Ini pernah kita ukur ya, pakai tangan yang agak besar gitu. Kemudian dia nyakup begini, terus diwadahi, masih ditambahi. Itu kurang lebih hanya 200 mili. 200 mili ini kurang lebih 150. Penuhnya inilah kurang lebih 200 mili. Nabi SAW wudhu dengan air sekian. Sedikit atau banyak? Sedikit ya. Sebagaimana keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kalau beliau mandi junub, beliau menggunakan 5 mud maksimal. Nabi SAW kalau mandi antara 1 sok sampai 5 mud, 4 sampai 5 mud. Jadi 5 kali ini itu dipakai mandi Rasulullah SAW. Ya kurang lebih 1 liter atau 1,5 liter cukup untuk mandi. Sampai ada salah satu di antara anaknya sahabat yang ketika diceritani seperti ini,
Dia komentar, ya nggak cukup kayak gitu. Akhirnya dimarahi sama sahabat itu. Ini cukup untuk mandinya orang yang lebih baik daripada kamu dan rambutnya lebih lebat daripada kamu. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya lebat. Nah, dari situlah kita bisa lihat bahwa sebenarnya jumlah air dalam wudu dan mandi itu tidak banyak. Dan kita yakin ketika orang itu wudu, yang terbuang lebih banyak daripada yang kepakai. Ya. Keran dibuka full, kemudian lengan baju baru dibuka. Ini apa-apaan? Jadi kerannya dibuka, lengan bajunya dibuka. Apa yang dilakukan oleh orang ketika dia sikat gigi di wastafel? Dia gosok gigi, kerannya dibuka. Sampai di beberapa hotel itu saya sering membaca ada peringatan, kalau Anda sikat gigi, matikan air. Orang Indonesia masih butuh peringatan seperti itu. Itu orang di Indonesia. Artinya secara pribadi dia belum sadar kalau itu salah. Andai kan nggak ada peringatan kayak gitu ya. Dia belum sadar kalau itu salah. Banyak orang misalnya sambil gosok gigi kerannya dibuka. Terus airnya kemana Pak? Ya terbuang kemana-mana. Nah itu kau buat apa? Dan karakter orang yang disiplin dan yang tidak disiplin diantaranya terlihat seperti ini. Saya pernah mampir di sebuah masjid. Ada orang yang buka keran pol terus ngobrol dengan temannya. Dan itu guru SMA. Pakaiannya krem. Berarti apa itu? ASN. Masya Allah. Kayak gini caranya. Akhirnya tak matikan. Nah, begitu saya matikan orangnya noleh. Ini kok matikan keran saya? Nah, Bapak ngobrol kayak gini. Keran dibuka full ngobrol. Wallahu alam. Saya nggak tahu orang Indonesia tingkat pendidikannya sejauh mana sampai yang kayak gini aja nggak bisa mikir kalau itu salah. Jadi pikirannya itu urung tekan kalau itu salah. Gosok gigi keran dibuka, kemudian ngobrol keran sudah dibuka. Ya. Semoga tidak terjadi di Al-Marhamah. Baik, selanjutnya karena sudah masuk waktu batas terbit matahari, kita tambahkan 10 menit. Barangkali ada yang mau disampaikan khusus masalah wudu Pak ya. Kami persilahkan. Silakan Pak. Tafadhol. Satunya ke utara, satunya ke selatan. Jadi nanti mic-nya berpindah saat ada pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mbak Nuwun, yang ingin saya tanyakan adalah pada saat kita berwudu untuk membasuh tangan ya, tangan. Jadi saya sering melihat bahwa pada saat tangan ini ada yang keran ngocor, kemudian nun sewu dari siku begini. Jadi kerannya dibuka, terus cuman gini-gini. Ya. Pada di apa tadi di Al-Qur'an kan dari siku dari tangan menuju siku, dari tangan ke siku. Mencuci tangan sampai siku. Sampai siku. Nah, kalimatnya sampai siku ya. Selanjutnya. Kemudian ada yang saya pernah melihat tutorial video dari tangan gini kemudian dialirkan. Kemudian diusap seperti ini. Nah, ini yang lebih tepat yang mana Ustaz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Baik. Kalau yang lebih tepat, maka yang lebih tepat adalah dari ayat yang tadi kita baca mengisyaratkan bahwa siku itu batas akhir. Nah, apakah itu menjelaskan urutan gerakan? Wallahu a'lam. Saya belum punya keterangan tentang itu. Meskipun pada prinsipnya ketika kalimatnya mencuci kedua tangan sampai siku, berarti siku itu
gerakannya di bagian ujung. Sehingga yang bagus dari depan dulu kemudian ke siku. Tapi kalau sekiranya siku dulu kemudian ke depan, insya Allah wudhunya sah. Yang penting dibatas antara telapak tangan sampai sedikit di atas siku semuanya basah. Masalah dari tangan dulu ke siku atau dari siku dulu ke tangan, dalam hal ini tidak ada penjelasan detail di Al-Quran. Cuman Quran menyebutkan batasnya sampai siku. Udah? Dan batas ini kan menjelaskan wilayah mana yang harus basah. Apakah itu juga penjelasan tentang urutan gerakan? Saya tidak tahu. Tapi intinya sepanjang satu wilayah ini basah, wudunya sah. Tentang masalah gerakannya dari depan, dari tangan ke siku ataukah dari siku ke tangan, kami tidak menjumpai keterangan yang detail tentang itu dalam ayat maupun dalam hadis. Wallahu alam. Cuman dohirnya dari gerakan Utsman, beliau kan nyiduk ya. Namanya nyiduk itu kan pasti telapak tangan dulu yang basah, kemudian baru dibawa ke siku. Ya, dan jika praktek ini sesuai yang dipraktekkan Nabi SAW, maka gerakannya berarti siku bagian belakang. Wallahu alam. Dan itu insya Allah yang lebih tepat. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah bacaan basmalah. Bacaan basmalah. Ya. Kalau ya, terima kasih. Tadi masalah bacaan basmalah. Kalau wudhunya di toilet kan basmalahnya di luar toilet. Tapi dalam artian misalnya kita mandi dulu sebelum mandinya kan di kamar mandi, lalu wudhunya di dalam kamar mandi. Bacaan basmalahnya gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang nyambung dari mulai mandi sekaligus wudhu. Mandi dulu di toilet, lalu dia wudhu. Nah itu baca basmalahnya gimana? Apa keluar dulu terus mlebu meneh? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh baca basmalah secara lisan, dan ada yang mengatakan dibaca di batin, bacanya di batin. Dan saya lebih cenderung pendapat yang kedua. Maka selesai mandi, kalau bapak mau langsung wudhu, batin basmalah. Batin basmalah, kemudian wudhu. Wallahu a'lam. Monggo, ada lagi? Nah, pertanyaan tentang wudhu udah selesai? Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di hadis tadi disebutkan ketika seorang bertanya tentang wudhu kepada Rasulullah, itu dijawab urut-urutan dan seterusnya, tapi di situ tidak menyinggung tentang berkumur. Bagaimana kedudukan berkumur? Nah, jadi berkumur itu tidak ada dalam ayat ya, tapi adanya dalam hadis. Karena itu apakah berkumur ini masuk kategori wajib ataukah tidak wajib dalam wudhu? Ulama beda pendapat. Dan wallahu alam, jumhur mengatakan tidak wajib. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Karena dalam ayat wudhu surat Al-Maidah ayat 6 tadi tidak ada, tapi adanya di hadis Utsman dan di hadis Abdullah bin Zaid. Dalam hadis Utsman kan ada berkumur. Dalam hadis Abdullah bin Zaid juga ada berkumur. Coba kita lihat lagi hadisnya. Dalam hadis Utsman di situ ada kalimat summa tamatmadha wastansara wastansyaqa wastansara. Kemudian Nabi SAW berkumur, menghirup air ke dalam hidung dan membuangnya. Maka kegiatan berkumur di sini ada. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Zaid, summa adkhala yadahu fi taurin. Beliau masukkan tangannya ke dalam bejana, famatmadha, lalu beliau berkumur. Tamat madha ya tamat madu artinya berkumur.
wastansyaqa, dan beliau menghirup air ke dalam hidung, wastansara, dan membuangnya. Sehingga 3 itu ada dalam keterangan sahabat tadi. Maka praktek Nabi SAW beliau berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Nah, berkumurnya gimana Pak? Ya seperti layaknya orang berkumur. Sehingga bukan cuman memasukkan air terus dibuang, tapi di airnya dikocok di dalam. Dan dokter gigi menyarankan kalau berkumur gimana Pak Kelik? Giginya dirapatkan. Nah, giginya dirapatkan agar lebih kuat. Lalu setelah itu dibuang. Kemudian ada yang tanya, kalau kita wudhu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, berkumur terus diapain itu? Ditelan. Boleh nggak Pak kumur ditelan? Boleh. Dan kita kan berkali-kali menelan ludah yang itu berisi tentang serpian-serpian sisa makan di mulut kita. Kita tidak merasa jijik. Maka Anda berkumur pakai air zam-zam, silahkan ditelan. Kemudian menghirup air ke dalam hidung itu bukan nutul irung. Nah, bukan begini Pak. Ini nutul irung namanya. Salah ya. Yang benar gimana? Dihirup. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan wabalik fil istinsyak. Bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air ke dalam hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau lagi puasa. Sehingga dihirup sampai dalam terus dibuang. Maka hidungnya kaum muslimin bersih. Nah, cuman pada prakteknya mereka bukan menghirup tapi nutul irung. Tidak ada gerakan wudu nutul irung. Ada lagi? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak mohon penjelasan tadi kok Rasulullah bisa mandi junub dengan 2 mud itu kira-kira seperti bagaimana? Lima mud ya. 5 gini tadi ya kurang lebih kalau 200 mili berarti 5 ini 1 liter. Anggaplah misalnya 1,5 liter lah. Ya, itu dipakai. Jadi dikebyur. Nggih. Sekali kebyur habis. Sak ciduk itu 1,5 liter. 1 gayung rata-rata yang punya kita itu 1,5 liter. Nah, cuman masalahnya kita kalau mandi jeblur itu yang dibuang banyak itu Pak. Ini mburi Pak. Jadi kalau guyur ini kan air yang hilang mana? Ke belakang. Maka beliau mandi dengan dicawui pakai tangan. Nah, dengan cara dicawui inilah air itu lebih sedikit. Saya pernah mencoba itu. Bisa enggak ya mandi segitu? Saya coba ya, mandi dengan menggunakan air 1,5 liter. Mandi besar ya. Bisa. Tapi enggak sabunan. Kalau sabunan ya mong teles sabunan wah iki ora sida bilas. Ya. Karena kan sebenarnya kebutuhan kita untuk kegiatan seperti ini sedikit. Tapi borosnya kita lebih banyak. Ada negara yang air itu langka, sehingga mereka hanya mengandalkan destilasi. Sampai penggunaan air berlebih itu kriminal. Menggunakan air berlebih itu kriminal. Itu di Qatar. Ada salah satu teman yang mau nyuci mobil di Qatar. Terus dia cerita, di sini nyuci mobil kalau kayak di Indonesia disemprot gitu ya, tangkap polisi itu. Karena terlalu boros menggunakan air. Lah terus gimana? Nyuci mobilnya itu disibin, Pak. Jadi cuma dikepiur-kepiur disibin. Ya kayak kita ngelapi mobil, hanya itu yang boleh. Jadi kalau sampai disemprot kayak di tempat kita menggunakan air 3-4 liter bahkan lebih,
Itu di sana pelanggaran. Masya Allah, orang Indonesia dibuang-buang air karena jumlah air cukup banyak. Walaupun melimpah, kita diajarkan untuk tetap hidup hemat. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan tentang puasa Muharram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa Muharram jatuh di hari apa? Kemarin pemerintah tanggal 1 hari apa? Hah? Tanggal 1-nya hari Jumat pemerintah. Bukan Jumat. Saya nggak hafal ya. Tanggal 1 27 Juni itu pas libur ya. Kalau tanggal 1-nya hari Jumat. Jadi pemerintah fix hari Jumat tanggal 1-nya. Berarti nanti kita puasanya tanggal 5 dan 6 Juli. Sabtu Ahad. 2 hari. Tanggal 9-nya itu Sabtu, 9 Muharram, puasa apa namanya? Tasu'a. Dan tanggal 10-nya hari Ahad. Tanggal 10 Muharramnya hari Ahad, tanggal 6 Juli. Insyaallah. Hari ini tanggal 7. Berarti Jumat Sabtu. Iya, yang ini yaitu mungkin perlu disetting ulang ya. Perlu disetting ulang. Baik. Cukup? Walhamdulillah. Tadi nggak jadi Mas? Sudah? Tentang apa? Kalau nggak panjang nggak apa-apa. Nggak jadi. Nah. Baik, demikian. Insyaallah pertemuan berikutnya pekan depan kita kalau ada Profesor Nur Hasan nanti kita dialog perbudakan seperti kemarin tuh. Kemudian setelah itu kita mau masuk buku baru namanya Tafsir Salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.